Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlian Nur Arif Prayoga akan menjelaskan tentang talfik. Pengertian talfik. Talfik secara bahasa berarti melipat antara suatu dengan yang lainnya. Sedangkan istilah dapat diartikan mencampur adukan dua pendapat atau lebih dalam sebuah masalah yang mempunyai hukum, sehingga akan melahirkan pendapat ketiga yang antara kedua pendapat tadi sama-sama tidak mengakui kebenarannya, sehingga terjadilah sebuah hukum baru yang membatalkan antara kedua pendapat tersebut. Berkaitan dengan pengertian talfik, dalam pembahasan ini para ahli usul memberikan sebuah pengertian bahwa yang dimaksud dengan talfik yaitu menetapkan suatu perkara yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid. Maksudnya adalah melakukan suatu perbuatan dengan mengikuti suatu mazhab dan mengambil suatu masalah dengan dua pendapat atau lebih sampai kepada suatu perbuatan yang tidak ditetapkan oleh kedua mujtahid tersebut, baik pada imam yang diikuti dalam mazhabnya maupun menurut pendapat imam yang baru ia ikuti. Yang kedua, hukum talfik. Hukum talfik. Secara hukum dalam permasalahan talfik ini tidak ada dalil syar'i jelas yang menunjukkan kebolehan ataupun pelarangan untuk melakukan talfik. Adapun pendapat mengatakan tidak boleh melakukan talfik itu bersumber dari apa yang dikatakan oleh ulama usul di dalam ijma mereka, di mana mereka beranggapan bahwasannya dikhawatirkan akan timbul pendapat ketiga setelah terjadi perbedaan pendapat antara kedua kelompok dalam mazhab tersebut. Maka menurut para ulama berpendapat tidak boleh memunculkan pendapat yang ketiga sehingga menyalahi sesuatu sesudah menjadi kesepakatan ulama secara iktikaf. Terdapat 3 pendapat utama sebagai yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Al-Zuhayi tentang talfik. Yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa seorang wajib mengikuti satu mazhab dan tidak boleh pindah ke yang lainnya. Yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa seorang dibebaskan memilih dan berpindah-pindah mazhab. Yang ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa berpindahan mazhab dibolehkan dilakukan asal berada di luar lingkup suatu ibadah tertentu. Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat ketiga adalah yang paling mutakhir dan merangkum kedua pendapat lainnya. Artinya, seorang bisa berpindah mazhab asalkan tidak dalam satu rumpun ibadah. Contoh, ketika salatnya mengikuti mazhab Syafi'i, maka rumpun ibadah yang berkaitan dengan salat harus mengikuti mazhab Syafi'i. Begitu juga wudu merupakan syarat sah salat. Tidak boleh misalnya seorang ketika wudu membasuh wajah cara mazhab Syafi'i, membasuh tangan cara mazhab Maliki, mengusap kepala cara mazhab Hanafi, dan membasuh kaki cara mazhab Maliki. Ketiga, contoh talfik. Dalam masalah berwudu, seorang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengusap sebagian kurang dari seperempat kepalanya. Kemudian dia menyentuh kulit wanita ajnabiyah, bukan mahramnya. Setelah itu, dilangsungkan melaksanakan salat tanpa berwudu kembali dengan alasan mengikuti mazhab Imam Hanafi yang menyatakan bahwa menyentuh wanita ajnabiyah tidak membatalkan wudu. Dalam mengikuti suatu pendapat, hendaknya kita harus mengetahui dalil atau alasan dari pendapat yang kita ikuti. Hal ini disebut dengan ittiba, dan berittiba adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini wajib dilakukan, sedangkan lawan dari ittiba adalah taklid, yaitu pendapat orang lain, sedangkan kita tidak mengetahui dalil atau alasan dari pendapat atau perkataan yang kita ikuti, sehingga bertaklid haram hukumnya. Namun, para ulama ada yang berpendapat yang memperbolehkan taklid dengan dasar tidak bertentangan dengan syariat Islam baik Al-Quran dan Sunnah. Talfik adalah
menggabungkan dua pendapat sekaligus, mazhab yang mengatur tentang fikih. Hal ini boleh dilakukan asal tidak dilakukan dalam satu rumpun ibadah, seperti misalnya dalam berwudu. Dari keempat mazhab memiliki pendapat yang berbeda ketika membasuh bagian-bagian anggota wudu dan tidak boleh hukumnya untuk menggabungkan pendapat-pendapat tersebut. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.